Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Sadwika Najmi Kautsari di materi pembelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai asam basa, yaitu mengenai materi buffer atau larutan penyangga. Oke, langsung kita masuk ke materinya ya. Buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan dengan asam maupun basa. Pada situasi tertentu atau pada case-case tertentu, kita menginginkan agar pH suatu larutan tidak berubah. Nah, hal ini dapat dicapai bila larutan yang kita gunakan adalah buffer. Oke, sekarang apa sih contoh dari aplikasi buffer? Contoh aplikasi buffer yang pertama adalah misalnya pada sistem peredaran darah kita. Darah kita memiliki komponen buffer berupa asam H2CO3, asam karbonat, dan basa konjugasinya yaitu HCO3-, sehingga menyebabkan pH darah berkisar stabil di antara 7,39 hingga 7,45. Hal ini penting karena ketika pH darah kita kurang dari 7 atau lebih dari 7,8, maka akan mengakibatkan kematian. Nah, jadi untuk buffer H2CO3 dengan HCO3- ini berfungsi untuk mempertahankan nilai pH darah berkisar di 7,39 hingga 7,45. Oke, contoh aplikasi buffer berikutnya adalah pada penelitian di laboratorium. Misalnya pada penelitian yang berkaitan dengan bidang kimia, biologi, biokimia, maupun bidang-bidang lainnya yang berkaitan. Yaitu misalnya ketika seseorang ingin mereaksikan suatu larutan, namun menghendaki pH larutan tersebut setelah direaksikan tidak berubah. Nah, maka dibutuhkanlah suatu larutan buffer. Oke, contoh larutan buffer berikutnya adalah pada air liur kita sendiri ya, di mana pada air liur kita mengandung komponen buffer berupa asam H2PO4- dan HPO42-, sehingga menyebabkan pH air liur kita berada di kisaran 6,8. Hal ini bermanfaat untuk menjaga supaya email gigi kita tidak mudah rusak. Nah, sekarang bagaimana penggolongan dari buffer? Untuk buffer ini dapat digolongkan menjadi buffer asam dan juga buffer basa. Oke, mari kita lihat satu persatu. Untuk buffer asam dapat dibuat dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kita mereaksikan antara asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Misalnya kita mereaksikan antara asam lemah CH3COH, asam asetat, dan basa konjugasinya CH3CO- atau garamnya berupa CH3CONA. Nah, di laboratorium, yang akan tersedia adalah dalam bentuk garamnya, bukan dalam bentuk basa konjugasi. Nanti garam ini CH3CONA, ketika dilarutkan dalam air, maka akan terurai menjadi CH3CO- dan Na+. Nah, konsentrasi CH3CO- inilah yang akan meningkatkan konsentrasi basa konjugasi, sehingga akan menyebabkan campuran larutan antara asam lemah dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya ini menjadi bersifat buffer. Oke, contoh berikutnya adalah campuran antara asam lemah H2CO3 dengan basa konjugasinya yaitu HCO3- atau dengan garamnya yaitu NaHCO3. Contoh lainnya misalnya adalah asam format atau HCOH yang dicampurkan dengan basa konjugasinya yaitu HCO- atau garamnya berupa HCONA. Bisa juga misalnya berupa HCOOK, HCOLI, dan seterusnya. Oke, contoh buffer asam lainnya adalah pencampuran antara asam lemah H2PO4- biasanya di laboratorium dapat berupa KH2PO4 maupun NaH2PO4 yang dicampurkan dengan basa konjugasinya berupa HPO42- atau dalam bentuk garamnya berupa K2HPO4 atau bisa juga misalnya berupa Na2HPO4. Nah, cara yang kedua untuk membuat buffer asam adalah kita mereaksikan antara asam lemah berlebih dengan basa kuat. Misalnya, kita reaksikan antara asam lemah CH3COH atau asam asetat
dan basa kuat NaOH. Pada pencampuran reaksi ini, kondisi mol dari asam lemah ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan basa kuatnya. Contoh lainnya adalah ketika kita mencampurkan antara asam lemah H2CO3 berlebih dengan basa kuat KOH. Contoh berikutnya yaitu pencampuran antara asam lemah HCN, asam sianida, dengan basa kuat barium hidroksida. Nah, jadi untuk membuat buffer asam dari asam lemah dan basa kuat, dibutuhkan asam lemah yang berlebih atau nilai mol dari asam lemah ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan basa kuat. Oke, nah sekarang bagaimana cara menghitung pH buffer asam? Nah, karena buffer asam, maka konsentrasi yang kita cari adalah konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ sama dengan Ka atau tetapan ionisasi asam dikali mol asam lemah per X, di mana X ini adalah jumlah ion basa konjugasi dalam garamnya. Misalnya, pencampuran antara H2CO3 dengan KOH, maka ini akan menghasilkan garam K2CO3 plus H2O ya. Nah, ini nilai X-nya berapa? Nilai X-nya berarti dari jumlah ion CO3-nya. Jumlah ion CO3-nya hanya ada 1 ya. Sehingga nilai X-nya pada K2CO3 adalah 1. Namun, ketika kita mereaksikan antara HCN dengan BaOH 2 kali, maka akan menghasilkan BaCN 2 kali ya. Di sini basa konjugasinya adalah Cn, di mana jumlah ion Cn itu adalah sebesar 2, sehingga nilai X-nya yaitu 2. Kemudian nilai X kita kalikan dengan mol garam. Nah, sekarang kita lanjut ke buffer basah. Untuk buffer basah dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah kita mereaksikan antara basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Contohnya, ketika kita mereaksikan NH3 atau amonia dengan asam konjugasinya yaitu NH4+, atau dalam bentuk garamnya yaitu NH4Cl. Contoh berikutnya adalah ketika kita mereaksikan antara NH4OH dengan asam konjugasinya berupa NH4+, atau garamnya berupa NH4Br. Nah, contoh lainnya ini ada basa lemah metilamina yang kita reaksikan dengan asam konjugasinya CH3NH3+, atau dalam bentuk garamnya berupa CH3NH3Cl. Kemudian, cara yang kedua untuk membuat buffer basa yaitu kita mereaksikan antara basa lemah berlebih dengan asam kuat. Misalnya apa saja? Misalnya kita reaksikan antara NH4OH, amonium hidroksida dengan asam kuat HCl. Kemudian kita reaksikan bisa juga antara amonium hidroksida dengan H2SO4 atau asam sulfat. Dan contoh lainnya bisa kita reaksikan antara basa lemah ZnOH 2 kali dengan asam kuat asam nitrat HNO3. Nah, pada kondisi kita membuat buffer basa dari basa lemah dan asam kuat, maka mol dari basa lemah ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan asam kuatnya. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung buffer basa? Karena buffer basa, maka yang dihitung adalah sebagai konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan Kb atau tetapan ionisasi basa dikali mol basa lemah per X, di mana X ini adalah jumlah ion asam konjugasi dalam garamnya. Misalnya pencampuran antara basa lemah NH4OH dengan H2SO4, maka ini akan menghasilkan NH4 2 kali SO4 plus H2O ya. Nah, di sini asam konjugasinya adalah NH4+, sehingga jumlah ion asam konjugasinya yaitu 2. Tapi kalau misalnya ini ZnOH 2 kali, kita reaksikan dengan HNO3, maka akan menghasilkan ZnNO3 2 kali plus H2O. Nah, di sini yang berupa asam konjugasi adalah Zn2+, di mana jumlah ion Zn2+ ternyata hanya ada 1 ya. Nah, maka nilai X-nya adalah 1. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan pH buffer asam maupun buffer basah. Kita mulai dulu dari buffer asam. Oke, ini contoh soal nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 100 ml CH3COH 0,2 molar
dicampurkan dengan 50 ml CH3CONA 0,1 molar. Berapakah pH larutan tersebut? Nilai KaCH3COH yaitu 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Oke, ini bagaimana caranya? Nah, yang perlu kita lakukan ketika melihat soal buffer adalah kita identifikasi terlebih dahulu jenis senyawa yang digunakan. Ya, jenis senyawa yang digunakan ternyata adalah CH3COH. CH3COH ini berupa apa? Asam lemah, asam kuat, atau berupa basa kuat atau basa lemah. Nah, untuk CH3COH ini ternyata merupakan asam lemah ya. Kita tandai dulu. Kemudian untuk CH3CONA atau natrium asetat ini berupa garam ya. Nah, sehingga karena campuran antara asam lemah dengan garamnya, maka sifat larutan di nomor 1 ini adalah sebagai buffer asam. Kemudian karena buffer asam, maka kita menggunakan rumus H+ ya. Rumus buffer asam H+ yaitu Ka dikali mol asam lemah per X dikali mol garam. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Ka-nya yaitu 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian mol asam lemahnya berapa? Di sini diketahui volume dan juga konsentrasi. Ingat untuk konsentrasi itu adalah mol per volume, sehingga untuk mol itu adalah konsentrasi dikali volume. Sehingga perkalian antara 100 ml volumenya dikali dengan konsentrasinya 0,2 molar. 100 dikali 0,2. Kemudian per X, nah jumlah ion dari basa konjugasinya berapa? CH3CONA, CH3CO-nya hanya satu kali saja ya, sehingga nilai X-nya yaitu 1. Kemudian mol garam atau mol CH3CONA. Nah, ini berupa volume dengan konsentrasi juga. Maka bisa langsung kita kalikan antara 50 ml dikali konsentrasinya yaitu 0,1 molar. Oke, kemudian kita langsung eksekusi. Ini 1,76 kali 10 pangkat min 5 dikali 100 kali 0,2 berapa? 20. Kemudian 50 dikali 0,1 adalah 5. Ini 20 dibagi 5 adalah 4 ya. Oke, tinggal 1,76 dikali 4 ya. Ini kita hitung manual aja bisa nih. 6 kali 4, 24, simpan 2, kemudian 4 kali 7, 28, tambah 2, menjadi 30. Simpan 3. Kemudian 4 kali 1 adalah 4, ditambah 3 menjadi 7. Sehingga hasilnya 7,04 kali 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Satuannya adalah molar. Oke, ini baru sampai ke konsentrasi H+ ya. Sedangkan yang ditanya adalah pH. Oke, sekarang untuk pH bagaimana cara mencarinya? Rumus pH adalah min log konsentrasi H+ ya. Jadi nilai pH-nya min log dikali 7,04 kali 10 pangkat min 5, yaitu 5 min log 7,04. Oke, ini hasilnya ya. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu pencampuran asam lemah dengan basa kuat. Kita baca dulu soalnya. Berapakah pH larutan jika 60 ml CH3COH 0,1 molar dicampurkan dengan 0,08 gram NaOH? Nilai KaCH3COH yaitu 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Oke, seperti biasa kita identifikasi dulu jenis senyawanya. CH3COH adalah berupa asam lemah. Kemudian untuk natrium hidroksida adalah sebagai basa kuat. Nah, ketika asam lemah direaksikan dengan basa kuat, maka cara mencari pH buffernya harus kita reaksikan dulu antara asam lemah dengan basa kuat ini. Oke, kita reaksikan terlebih dahulu antara CH3COOH dengan NaOH. Nah, di sini sebagai mol mula-mula ya. Mol mula-mula CH3COH berapa? Tadi mol adalah volume dikali konsentrasi ya. Volumenya 60, kemudian konsentrasinya 0,1. Jadi molnya 60 dikali 0,1, yaitu sebesar 6 milimol. Kemudian mol NaOH berapa? Mol NaOH di sini diketahuinya adalah berupa gram, yaitu massa.
Ingat rumus mol, selain konsentrasi dikali volume, ada juga rumus mol sebagai massa per mr ya, massa dalam gram dan mr dalam bentuk gram per mol ya. Nah, sehingga untuk mol NaOH dapat kita cari sebagai 0,08 gram per mr-nya. mr-nya berapa nih NaOH? ARNA adalah 23, kemudian ARO itu adalah 16, sedangkan AR-nya H 1. Sehingga untuk mRNaOH 23 tambah 16 tambah 1, yaitu MR-nya 40 ya. Langsung kita masukkan ke sini 40. 0,08 dibagi 40 berapa? 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian ini 0,08 kan sama dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 1 ya. 40 kan artinya 4 kali 10 pangkat 1. Jadi 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 1 hasilnya 10 pangkat min 3. Satuannya apa? Karena ini gram bukan miligram, maka satuan di sini adalah mol, bukan milimol. Oke, sebaiknya kita samakan satuan antara asam lemah dengan basa kuat ini ya. Sehingga kita jadikan sebagai milimol saja. 2 kali 10 pangkat min 3 mol adalah 2 milimol. Oke, nah ini reaksinya belum kita selesaikan ya. Kita selesaikan dulu reaksinya antara CH3COH dengan NaOH. Ini akan menghasilkan CH3COONa plus H2O. Oke, kita periksa dulu koefisiennya apakah sudah setara. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita bisa berlanjut ke tahapan bagian reaksi ya. Oke, di sini menjadi pereaksi atau reaktan pembatasnya siapa? CH3COH atau NaOH? Yang menjadi reaktan pembatasnya adalah NaOH yang molnya lebih kecil ya, yaitu sebesar 2 milimol. Nah, artinya yang kita jadikan sebagai patokan di mol asam lemah maupun senyawa lainnya adalah mol NaOH ini. Sehingga mol CH3COH sebesar 1 dikali 2 milimol ya. Ini 2 milimol juga. Kemudian CH3CONa-nya 2 milimol karena koefisiennya 1. Untuk H2O tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa karena tidak akan kita cari ya berapa nilainya. Kemudian kita hitung berapa mol yang bersisa. Untuk CH3COH, mol yang bersisa adalah 4 milimol. Kemudian untuk NaOH habis, sedangkan untuk CH3CONa, mol yang terbentuk adalah sebesar 2 milimol ya. Ingat untuk yang bagian reaktan atau bagian pereaksi, ini nilai molnya dikurangi. Sedangkan untuk yang bagian produk, maka nilai mol di bagian sisa ini menjadi ditambah ya. Untuk mol di bagian mula-mula ini kan nilainya adalah 0. Jadi 0 tambah 2 adalah 2 milimol. Nah, sekarang kita lihat ternyata yang bersisa adalah berupa mol asam lemah ya. Karena mol yang bersisa adalah berupa asam lemah, maka ini dikatakan sebagai buffer asam. Atau kita menggunakan rumus H+, di mana H+ adalah Ka dikali mol asam lemah per X dikali mol garam. Oke, nilai Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian mol asam lemahnya adalah 4. Kemudian nilai X-nya 1. Dan nilai mol garamnya adalah 2 milimol. Oke, ini 4 bisa dibagi 2 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, ini bisa kita hitung manual nih. 2 kali 6, 12, simpan 1. Kemudian 2 kali 7, 14. Tambah 1 jadi 15. Simpan 1 lagi. 2 kali 1, 2. Tambah 1 menjadi 3 ya. Sehingga menjadi 3,52 dikali 10 pangkat min 5. Oke, sehingga pH-nya kita menggunakan rumus min log H+ ya. Min log konsentrasi H+. Ingat ini untuk H+, satuannya adalah molar ya. Oke, kemudian ini kita langsung masukkan min log dikali H+-nya 3,52 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga nilai pH-nya adalah 5 min log 3,52. Oke, jadi ini hasilnya. Gampang ya? Oke, pasti bisa semua nih. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal buffer basa ya. Kita lihat contoh soal buffer basa yang pertama.
Kita baca dulu soalnya. Berapa volume NH4Cl 0,1 molar yang harus ditambahkan ke dalam 250 ml NH3 atau amonia 0,2 molar supaya diperoleh larutan dengan pH 10. Nilai Kb amonia adalah 1,78 dikali 10 pangkat min 5. Oke, kita identifikasi dulu jenis senyawa pada soal nomor 3 untuk NH4Cl ini adalah berupa asam, basa, atau garam. NH4Cl berupa garam ya. Kemudian untuk NH3, nah ini ya basa kuat atau basa lemah. NH3 berupa basa lemah. Sehingga ini merupakan campuran antara basa lemah dengan garamnya yang akan membentuk suatu buffer basa. Karena buffer basa, maka kita menggunakan rumus OH- ya. Konsentrasi OH- pada buffer adalah Kb atau tetapan ionisasi basa dikali mol basa lemah per X atau jumlah ion asam konjugasi dari garamnya dikali mol garam. Di sini bukan ditanyakan pH-nya ya, karena pH-nya kan sudah diketahui adalah 10. Kalau pH-nya 10, maka nilai pOH-nya berapa? Nilai pOH-nya adalah 14 dikurangi pH, yaitu sebesar 14 dikurangi 10, sehingga nilai pOH-nya adalah 4. Kalau nilai pOH-nya 4, maka konsentrasi OH-nya berapa? Konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4 ya. Oke, langsung kita masukkan konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4. Kemudian Kb-nya adalah KbNH3 1,78 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian mol basa lemahnya berapa? Molnya kita kalikan aja nih, volume dari NH3 dikali konsentrasinya 0,2 molar. 250 dikali 0,2 per nilai X N4Cl jumlah ionnya 1 ya. Ini 1 dikali mol garam. Nah, mol garam tadi kan rumusnya adalah volume dikali konsentrasi. Pada soal ini ternyata ditanyakan berapa volumenya. Ya, ini volumenya ditanyakan nih. Jadi kita tulis aja sebagai volume garam ya. Kemudian dikali konsentrasinya yaitu 0,1. Oke, dari angka-angka ini apakah ada yang dapat kita sederhanakan? Oke, ini ada ya 0,2 bagi 0,1 menjadi 2. Kemudian ini ada 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Kemudian kita kali silang, Vg-nya menjadi di atas, volume garam. Volume garamnya yaitu 1,78 dikali 10 pangkat min 1 dikali 250 dikali 2 sebesar 500. Oke, kemudian langsung kita kali aja 1,78 kali 5. 5 kali 8, 40 ya, simpan 4. Kemudian 5 kali 7, 35 tambah 4, 39, simpan 3. Kemudian 5 kali 1, 5 tambah 3 sebesar 8 ya. 890 ini merupakan perkalian antara 178 dikali 5. Kalau perkalian ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 89 ya. Jadi volume NH4Cl yang dibutuhkan supaya pH-nya menjadi 10 adalah sebesar 89 mili. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, antara basa lemah dengan asam kuat. Ke dalam 30 mili H2SO4 0,2 molar ditambahkan 100 mili NH4OH 0,3 molar. Jika KbNH4OH sebesar 1,78 dikali 10 pangkat min 5, hitunglah berapa pH larutan tersebut. Oke, kita identifikasi dulu jenis senyawanya. Ini ada H2SO4. H2SO4 ini asam sulfat berupa asam kuat atau asam lemah. Sulfat adalah asam kuat ya. Kemudian amonium hidroksida, basa kuat atau basa lemah, berupa basa lemah. Sehingga pencampuran antara asam kuat dan basa lemah membentuk suatu buffer basa. Nah, namun ini tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus, harus kita reaksikan dulu antara H2SO4 dan NH4OH-nya ya. Oke, kita reaksikan antara asam sulfat H2SO4 plus NH4OH. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah, ingat ini untuk H2SO4, ketika dilarutkan dalam air, maka akan menjadi H plus dan SO4 2- ya. Sedangkan untuk NH4OH, ketika dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi NH4 plus dan OH-. Untuk yang kation akan bertemu dengan anion,
Sehingga SO4 2- ketemunya dengan siapa nih? Ketemunya dengan NH4+, yang akhirnya akan membentuk suatu garam berupa NH4 2 kali SO4 ya. Sedangkan untuk H+ akan bereaksi dengan OH- sehingga membentuk H2O. Oke, langsung kita tulis berapa mol mula-mula H2SO4. Ini ada volume, ada konsentrasi, jadi molnya adalah 30 dikali 0,2 molar ya. Hasilnya 30 kali 0,2 sebesar 6. Satuannya apa? Satuannya karena volumenya mililiter, maka satuan molnya adalah milimol. Kemudian NH4OH. NH4OH molnya yaitu 100 dikali 100 mili dikali 0,3 molar. Sehingga menjadi 100 kali 0,3, 30 ya. 30 milimol. Oke. Nah, ini kita lihat nih reaksinya apakah sudah setara. Ternyata belum setara ya. Ini NH4 di sebelah kanan ada 2 kali, sedangkan di sebelah kiri masih 1 kali. Berarti NH4 di sebelah kiri harus dikali 2. Oke, kemudian apalagi ini yang belum setara? Yang belum setara adalah nilai H2O-nya ya. Berarti yang ini H2O-nya perlu dikali 2. Oke, ini persamaan yang sudah setara. Kemudian kita tentukan mana yang menjadi reaktan pembatas. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi antara mol mula-mula dengan koefisien masing-masing ya. Ini saya hapus dulu. Misalnya untuk H2SO4 artinya kita bagi 6 dibagi 1 karena ini koefisiennya 1, yaitu sebesar 6. Kemudian untuk N64OH kita bagi antara 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 ini dari koefisien N64OH ya, yaitu sebesar 15. Hasil pembagian yang lebih kecil maka itu akan menjadi reaktan pembatasnya atau pereaksi pembatas ya, atau pereaksi yang habis lebih dulu. Sehingga reaktan pembatasnya yang mana nih? Nilai yang lebih kecil, yang H2SO4 ya. Oke, kita langsung turunkan nilai mol dari H2SO4 karena ini akan habis lebih dahulu, 6 milimol. Kemudian untuk mol senyawa lainnya ditentukan dari mol per reaksi pembatas ini. Karena mol H2SO4 adalah 6, maka mol NH4OH yaitu sebesar 2 kali 6, yaitu 12 milimol. Kita tulis di sini 12 milimol ya. Kemudian mol NH4 2 kali SO4-nya berapa? Mol NH4 2 kali SO4-nya sebesar, koefisiennya ini 1, berarti ini 6 milimol ya. Sedangkan untuk H2O, ini karena koefisiennya 2, berarti 2 kali 6 sebesar 12 milimol. Oke, kemudian kita hitung berapa mol yang bersisa. Untuk yang bagian reaktan, nilai molnya kita kurangi, sedangkan untuk bagian produk, nilai molnya kita jumlah ya. H2SO4, mol yang bersisa tidak ada atau habis. Kemudian untuk mol NH4OH sisanya adalah 30 dikurangi 12 sebesar 18 milimol. Kemudian NH4 2 kali SO4 ini 0 tambah 6 sebesar 6 milimol. H2O-nya 12 milimol. Rumusnya pakai OH-. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per X jumlah ion asam konjugasi dalam garamnya dikali mol garam. Kemudian langsung kita masukkan Kb-nya berapa tuh? Kb-nya adalah 1,78 kali 10 pangkat min 5. Kemudian mol basa lemahnya 18, mol garamnya yaitu 6. Nah, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya di sini karena NH4 2 kali SO4, jadi nilai X-nya yaitu 2. Oke, ini bisa langsung kita bagi 18 dibagi 6, 3 ya. Sehingga nilai OH-nya menjadi 2,67 dikali 10 pangkat min 5. Satuannya adalah molar. Dari OH- ini dapat kita cari berapa pOH-nya ya. pOH yaitu min log konsentrasi OH-. Jadi min log dikali 2,67 kali 10 pangkat min 5 sebesar 5 min log 2,67. Ini nilai pOH-nya. Nah, sedangkan nilai pH-nya berapa? Untuk nilai pH-nya kita kurangi saja antara 14 dikurangi pOH. Sehingga nilai pH-nya adalah 14 dikurangi 5 min log 2,67. Oke, 14 dikurangi 5 berapa? 9. Kemudian min dengan min menjadi plus ya. Sehingga 9 plus
log 2,67. Oke, ini nilai pH-nya 9 plus log 2,67. Oke, gampang ya? Oke, pasti bisa semua nih. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Jadi itulah tadi materi mengenai buffer, yaitu yang terdiri atas buffer asam dan buffer basa. Yaitu buffer asam dapat kita buat dari pencampuran antara asam lemah dengan garamnya, atau dengan cara pencampuran antara asam lemah berlebih dengan basa kuat. BK ini maksudnya adalah basa kuat ya. Sedangkan untuk buffer basa dapat kita buat dengan cara pencampuran antara basa lemah dengan garamnya, dan yang kedua bisa juga dengan pencampuran antara basa lemah dengan asam kuat. Untuk AK ini maksudnya adalah asam kuat. Oke, ternyata gampang ya cara menentukan antara buffer asam dan buffer basa serta perhitungan pH-nya. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.